Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di channel No Primadani. Baiklah teman-teman, kali ini bahasan kita akan lanjut ke tokoh yang ke-21. Siapakah ia? YouTube No Primadani. Nama tokoh ini yaitu Genghis Khan. Nama aslinya Temujin. Lahir pada tahun 1162 Masehi di Mongolia. Ia dikenal dunia sebagai penakluk terbesar di dunia yang pernah ada. Ia merupakan penguasa atau kaisar dari kerajaan Mongolia. Ketika ia berkuasa, wilayah kekuasaan Genghis Khan meliputi hampir seluruh wilayah benua Asia hingga sebagian daratan Eropa seperti Rusia. Penaklukannya dilakukan dengan jalan genosida. Selama berkuasa, ia bertanggung jawab terhadap pembantaian 40 juta jiwa ketika melakukan penaklukan. Dan ketika ia wafat, luas wilayah kekuasaannya sudah mencapai 13,5 juta kilometer. Ia biasa disebut Genghis Khan. Itu bukanlah nama aslinya. Nama aslinya tadi yaitu Temujin. Jadi, Genghis merupakan gelar yang diberikan sebuah permusyawaratan besar antar suku-suku Mongol memberi julukan Temujin yaitu Genghis yang artinya kaisar semesta. Sebagai seorang raja, pastinya ia memiliki latar perjuangan. Dan berikut latar perjuangan Genghis Khan. Pertama, menyatukan Mongolia. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya, yang bernama Jamukha. Ia pernah ditolong berkali-kali oleh Jamukha, yang merupakan keturunan dari suku Jadaran. Bersama-sama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil kembali ke hak kekuasaannya atas sukunya dan juga perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Waktu demi waktu, wilayah Temujin menjadi semakin besar, yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri, yaitu Jamukha, yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkat Temujin sendiri yang bernama Wang Khan. Kedua, memerangi kerajaan Jin. Nenek moyang kerajaan Jin berasal dari suku Jurchen. Suku Jurchen berhasil menguasai wilayah utara Tiongkok selama lebih dari 100 tahun. Hal ini akan menjadi kesulitan besar untuk Genghis Khan dalam menunaikan tugasnya. Kerajaan Jin memiliki jumlah pasukan yang hampir mendekati jutaan jiwa, lebih dari 10 kali lipat dari pasukan Genghis Khan pada waktu itu. Mereka hidup aman di balik tembok besar kerajaan yang besar dan susah untuk diserang. Maksud mereka di sini yaitu kerajaan Jin. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang dan kekuatan kerajaan Jin dalam berbagai peperangan. Salah satunya perang di tebing Serigala Liar, di mana Genghis Khan yang hanya memiliki pasukan tidak lebih dari 100.000 tentara berhasil membabat pasukan musuh yang besarnya lebih dari 500 juta. Kejayaan Genghis Khan terbukti dari keberhasilannya dalam merebut ibu kota kerajaan Jin, yaitu Dadu, yang sekarang menjadi Beijing. Kemudian, para seniman, ahli senjata dan barang berharga semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Dan yang terakhir yaitu invasi ke Timur Tengah. Sejarah mencatat invasi yang dipimpin oleh Genghis Khan sendiri dengan ratusan ribu tentara terpilih ke kerajaan Khawarizmia yang pada waktu itu menguasai seluruh wilayah Iran diawali dengan pedagang Mongolia yang dibunuh dan harta mereka dirampas oleh Panglima Khawarizmi. Keserakahan itu membawa bencana bagi bangsanya. Genghis Khan berhasil menawan dan menghukum mati panglima tersebut dengan cara menuangkan logam panas ke matanya. Kerajaan Khawarizmi menderita kerugian yang tak terhitung. Amarah Genghis Khan bertambah setelah cucu kesayangannya terbunuh
populasi rakyat Timur Tengah berkurang hingga 10% dan wilayah Mongolia pun bertambah luas sampai ke bagian barat benua Asia. Sejarah pernah mencatat bahwa pada saat Genghis mundur kembali ke Mongolia, ia sempat memerintahkan dua jenderal terbaiknya, yaitu JB dan Subotai, untuk menyelidiki daerah barat dan membasmi sisa musuh sampai ke wilayah Rusia. JB dan Subotai pernah menginjak daratan Eropa pada saat itu dan mengalami konfrontasi dan menghancurkan pasukan salib yang hendak menyerang wilayah Arab. Sumber konfrontasi diperkirakan terjadi karena pasukan salib dari Eropa mengira pasukan Mongol adalah pasukan Arab. Dan kemudian wilayah Timur Tengah dibagi-bagi dan dikuasai oleh putra-putra Genghis Khan. Baiklah teman-teman, berikut bahasan kita mengenai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia yang ke-21. Syukron kasiron atas perhatiannya, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum